Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi hukum Newton tentang gerak bagian yang kedua. Pada video kedua ini, kita akan bahas soal tentang hukum Newton yang pertama. Ya, hukum pertama Newton, kita akan bahas soalnya bagaimana. Jadi di sini, sebuah benda yang sedang diam, ya, diberi gaya horizontal F. Di sini permukaan adalah kasar dengan mu S adalah 0,3 dan mu K-nya 0,2. Masa bendanya adalah 4 kg. Oke, ini adalah bendanya. Tentukan besar gaya gesekan yang bekerja antara benda dengan lantai ketika besar gaya F adalah 5 Newton, 12 Newton, atau 16 Newton. Nah, sekarang di sini perhatikan, bendanya kan 4 kg masanya, itu diberi gaya mendatar F. Nah, F di sini ada 3, besarnya 5 Newton. Yang pertama, besarnya 12 Newton dan 16 Newton. Kita akan menentukan besar gaya gesekannya. Oke. Jadi, yang pertama harus kita tahu adalah berapa besar gaya gesekan statis. Karena apa? Karena kita akan membandingkan apakah benda ini sudah bergerak atau belum. Jadi, yang pertama kita hitung adalah gaya gesekan statik maksimum. Karena yang kita bisa hitung adalah gaya gesekan, gaya gesekan statis ya, statis ini maksimum. Oke. Jadi, untuk gaya gesekan statis maksimum, Fs kita tulisnya adalah mu S dikali gaya normal. Nah, untuk gaya normal, jika benda dalam posisi mendatar, ya, bidang datar, itu berarti bendanya kan tidak bergerak pada arah vertikal, betul ya? Jadi, jika benda seperti ini, ya kita gambarkan ulang di sini. Kita gambarkan dengan gaya-gayanya. Ini adalah gaya berat. Gaya normalnya adalah vertikal ke atas. Kemudian ada gaya F di sini. Ya, seperti ini F. Nah, berarti di sini benda tidak bergerak dengan arah vertikal. Berarti sigma Fy-nya itu sama dengan 0. Nah, sigma Fy adalah kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu gaya normalnya ke atas, berat bendanya ke bawah, jadi minus W sama dengan 0. Maka di sini gaya normalnya sama dengan gaya berat bendanya. Nah, gaya berat benda itu kita tahu itu massa kali percepatan gravitasi. Ya, kita berikan saja di sini gaya percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan gravitasinya. Jadi kalau kita hitung, masanya adalah 4 kg dikalikan dengan G-nya adalah 10. Sehingga gaya normalnya adalah 40 Newton. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan gaya gesekan statisnya adalah gaya gesekan statis di sini
mu S-nya adalah koefisien gesekan statisnya 0,3 dikali gaya normalnya adalah 40 Newton. Maka gaya gesekan statis maksimumnya di sini adalah kalau kita hitung 12 Newton. Nah, untuk menghitung besar gaya gesekan, kita harus cek dulu apakah benda ini sudah bergerak atau belum. Sekarang coba kita lihat di sini. Gaya gesekan statis maksimumnya itu adalah 12 Newton. Jika ada bendanya didorong oleh gaya sebesar 5 Newton, maka bendanya bagaimana? Coba kita lihat di sini. Jadi, benda tadi yang 4 kg ini didorong oleh gaya F yang pertama 5 Newton ini. Ini 5 Newton. Itu yang pertama ya. Jadi kita sebenarnya ini menjawab 3 soal ya. 5 Newton. Kemudian ada gaya gesek di sini. Tapi di sini adalah gaya gesek yang bekerja, bukan gaya gesekan statisnya. Di soal tadi sudah kita jawab untuk statis maksimumnya kan 12. Berarti gaya gesekan statis ini masih lebih besar atau ya lebih besar dari gaya dorongnya. Artinya apa? Gaya dorongnya ini masih lebih kecil dari gaya gesekan statis. Karena masih lebih kecil dari gaya gesekan statis, berarti benda masih diam. Ya dong, betul ya? Jadi karena lebih kecil dari gaya gesekan statisnya, bendanya masih diam. Nah, sesuai hukum pertama Newton, jika diam, itu adalah sigma F sama dengan 0. Dalam hal ini karena mendatar berarti sigma Fx-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita tuliskan di sini gaya ke kanannya adalah gaya dorongnya, yang ke kiri adalah gaya gesekannya dikurang gaya gesekan yang bekerja itu sama dengan 0. Maka bisa kita tuliskan gaya gesekan yang bekerja akan sama dengan gaya dorongnya. Nah, berarti dalam hal ini gaya gesekan yang bekerja adalah sama dengan gaya dorongnya karena bendanya masih diam. Jadi sama dengan 5 Newton. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu untuk gaya yang 12 Newton. Oke. Sekarang ketika gaya dorongnya adalah 12 Newton. Nah, tadi sudah kita hitung gaya gesekan statisnya adalah 12 Newton. Jadi, ketika gaya dorongnya adalah 12 Newton di sini, F-nya 12 Newton. Ini adalah gaya gesekan yang bekerja. F-nya 12 Newton. Gaya gesekan statisnya 12 Newton. Berarti gaya dorongnya sama dengan gaya gesekan statisnya, ya, gaya statis maksimumnya di sini. Berarti dalam kondisi ini artinya benda tepat akan bergerak. Ya, benda tepat akan bergerak. Artinya baru tepat akan bergerak, belum bergerak. Dengan kata lain, di sini paling tidak minimal sama. Berarti dengan kata lain, bendanya masih diam. Oke, benda masih diam. Nah, kalau masih diam, berlaku lagi hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Berarti di sini karena horizontal berarti logikanya sigma Fx ya. Maka kita uraikan gaya dorongnya adalah F dikurangi gaya gesekannya yang bekerja sama dengan 0. Maka gaya gesekan statis itu berarti di sini gaya gesekan yang bekerja ya sama dengan gaya dorongnya ya. Ya, jadi dia diam itu karena gaya dorongnya sama dengan gaya gesekan statis. Tapi kita tulisnya di sini bukan gaya gesekan statisnya, tetapi yang ditanya adalah gaya gesekan yang bekerja, yaitu sama dengan gaya dorongnya. 12
Newton. Gitu Sobat Edson. Oke, nah nanti selanjutnya kita akan bahas bagaimana kalau gaya dorongnya 16 Newton. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana jika gaya dorongnya adalah 16 Newton. Jadi, sekarang untuk kasus yang ketiga, gaya dorongnya adalah 16 Newton. Ke sini gaya gesekan yang bekerja. Tadi sudah kita hitung, gaya gesekan statis maksimumnya adalah 12 Newton. Itu gaya gesekan statis maksimumnya, 12 Newton. Sekarang gaya dorongnya 16 Newton. Berarti gaya dorongnya sudah lebih besar daripada gaya gesekan statis. Nah, dari sini karena sudah lebih besar dari gaya gesekan statis, kan gaya gesekan statis maksimum adalah mempertahankan benda itu tetap diam. Berarti karena sudah lebih besar, maka bisa kita katakan benda ini sudah bergerak. Ya, bendanya bergerak. Oke. Nah, karena sudah bergerak, berarti sudah tidak bekerja lagi koefisien gesekan statiknya. Jadi udah tidak berlaku lagi statiknya. Yang kita berlakukan adalah mu-nya. Kenapa? Karena koefisien gesekan kinetik mu-k itu bekerja ketika benda sudah bergerak. Berarti yang bekerja di sini F gesekan yang di sini yang bekerja adalah gaya gesekan kinetiknya. Sehingga gaya gesekan yang bekerja adalah mu-k kali gaya normalnya. Berarti gaya gesekan yang bekerja adalah mu-k-nya adalah 0,2. Gaya normalnya berapa tadi ya? Mu-k-nya kan 0,2. Gaya normal di sini tadi sudah kita hitung 40 Newton. Berarti gaya gesekan yang bekerja ketika gaya dorongnya 16 Newton dalam kasus ini adalah 8 Newton. Begitu Sobat Edson. Oke, sekarang kita akan menghitung gaya gesekan pada bidang miring. Jadi, untuk bidang miring di sini, misalkan di sini adalah sudutnya 30 derajat, kemudian bendanya di sini adalah 4 kg, gitu ya. Lalu di sini ada mu S-nya di sini adalah 0,3, lalu mu-k-nya 0,2. Berarti kita harus uraikan dulu gaya-gayanya untuk yang ke sini, ya, itu gaya beratnya. Kemudian kalau kita proyeksikan ke sumbu X-nya, ya, sumbu X yang sejajar dengan bidang miring. Berarti di sini adalah WX-nya, kemudian ke sumbu Y-nya adalah WY. Kemudian di sini ada gaya gesekan yang bekerja. F ges di sini. Nah, pertanyaannya, tentukan gaya gesekan yang bekerja. Oke, di sini G-nya percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, nah dalam kondisi ini berarti kita harus juga ngitung bahwa gaya gesekan statiknya itu adalah berapa? Mu S kali gaya normal. Nah, gaya normal kan arahnya ke sana ya. Gaya normal. Berarti yang searah ya sejajar dengan sumbu Y. Berarti sigma Fy di sini sama dengan 0. Maka N-nya berarti minus WY sama dengan 0. Maka gaya normalnya sama dengan WY. Nah, gaya normalnya WY itu adalah, karena tetanya di sini itu sama dengan yang di sini tetanya. Berarti W cos theta. Dalam hal ini N sama dengan W-nya adalah M kali G. Di sini cos theta-nya adalah 30 derajat. Berarti
gaya normalnya masanya adalah 4 kg, G-nya 10, cos 30 adalah setengah akar 3. Maka gaya normalnya di sini adalah 20 akar 3 Newton. Itu gaya normalnya. Maka kalau kita masukkan di sini, gaya gesekan statisnya adalah mu S-nya adalah berapa di sini? 0,3. Gaya normalnya adalah 20 akar 3 Newton. Berarti gaya gesekan statisnya adalah 6, ya, ini coret nolnya kan, 6 akar 3 Newton. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan Wx-nya, karena jika lebih besar dari gaya gesekan statik, maka sudah bergerak ke bawah. Berarti kita hitung yaitu Wx-nya. Wx-nya di sini adalah W sin theta. Jadi Wx-nya adalah W itu kan M kali G. Jadi 4 kali 10 ya. Jadi 40. Di sini sin 30 derajat. Maka Wx-nya adalah sin 30 itu adalah setengah. Kali 40 adalah 20 Newton. Nah, di sini kalau kita membandingkan itu sekitar akar 3 itu kan sekitar berapa? Akar 3 itu kan sekitar 1,7. Maka kalau kita hitung di sini 6 kali 1,7, coba kita hitung ya. 1,7 dikali 6. 7 kali 6 adalah 2, 42 ya, simpannya 4. 1 kali 6, 6 tambah 4, 10. Jadi 10,2. Jadi artinya apa? Masih jauh lebih besar Wx-nya. Jadi di sini adalah sekitar 10,2 Newton. Nah, karena Wx-nya sudah lebih besar, ya, berarti gaya yang turunnya lebih besar daripada gaya gesekan statisnya. Berarti di sini bisa kita tuliskan karena Wx-nya lebih besar dari gaya gesekan statis, berarti benda bergerak. Benda bergerak. Nah, karena benda bergerak, berarti yang sudah bekerja gaya gesekannya adalah gaya gesekan kinetik. Sehingga bisa kita tuliskan gaya gesekan yang bekerja adalah Fk itu adalah mu K kali gaya normalnya. Berarti gaya gesekan yang bekerja, mu K-nya di sini adalah 0,2. Gaya normalnya adalah yang ini, 20 akar 3. Berarti gaya gesekan yang bekerja adalah 4 akar 3 Newton. Begitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video materi hukum-hukum Newton tentang gerak bagian yang kedua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!